Keris yang pertama saya lihat, dan akhirnya keris ini besoknya malam ini hari melihat, besok itu keris yang sama dibawakan ke rumah dengan ada gambar semar menunjuk ke ujung keris. Ini namanya Bima Kroda, dan keris itulah yang saya pakai simbol Yayasan Ksatria Keris Bali. Karo tanding Singa Pandawa. Saya suka karena suka barang antik, bukan masalah suka barang antiknya, masalahnya kemarin saya melihat keris ini dan akhirnya saya ambil dan minta saya diberikan, dan keris itu inilah kerisnya, mohon izin. Ini kerisnya, dan keris ini juga bertemu dengan keris Empu Gandring. Nah, beliau saksi nih, ya benar ya, Biokong sama Belijero Tutbugi di Sidoarjo, Majapahit dan Triwulan. Tidak ada kebohongan, kami merekayasa. Akhirnya ketika saya bawa keris ke Triwulan, yang Suryo itu mengeluarkanlah kerisnya dan mengatakan ini 500 tahun belum pernah keluarkan, 11 keturunan belum pernah diupacarai. Karena saya datang membawa keris, saya orang yang dulu ada bersengketa dengan Ustadz Somad, diberikan untuk taksu kekuatan. Jadi diberikanlah keris itu untuk keluar, dengan dibawa 4 orang, keris itu goyang. Akhirnya harus bilang anak perawan harus saya bawa. Ternyata saya bawa anak perawan satu, dan pas keris itu baru bisa diam. Saya bawa dari Bali dengan 19 orang, saya kesatria, saya bawa, dan saya sendiri dalam perjalanan itu tanpa diatur. Saya tidak ada niat untuk mengatakan maju politik, benar tak Biokong? Kesana murni mencari taksu tanah Bali. Jadi murni mencari taksu tanah Bali. Akhirnya ya dipertemukan karena beliau bilang keris Empu Gandring inilah cikal bakal kerajaan-kerajaan Nusantara, dari keris Empu Gandring lah lahir kerajaan-kerajaan Nusantara. Sehingga keris inilah yang saya pakai simbol, mohon maaf izin, simbol pada Yayasan Ksatria Keris Bali. Ini lekuknya 31. Ya, kita buka ya, kita lihat. Kalau memang kekuatan ini kerisnya. Ini ada gambar Nujum Semar Nesem. Bolak-balik nih, bisa lihat ya Semar Nesem ya. Ini keris yang lekuknya hampir sama. Bentuknya hampir sama dengan keris inilah yang saya pakai simbol sebagai simbol dari Yayasan Ksatria Keris Bali. Semar Nesem ini namanya keris Bima Kroda Semar Nesem. Inilah simbol dari Yayasan Ksatria Keris Bali yang tidak saya rekayasa, semua berproses karena alam semesta. Semoga nanti ada perjalanan yang ini akan membawa sejarah. Semoga aja keris ini akan membawa sejarah bagi yayasan sendiri untuk berguna di tanah Bali dan sampai ke Nusantara. Bergunanya Yayasan Ksatria Keris Bali. Nah, inilah benda-benda pusaka, boleh dilihat nanti. Boleh lihat-lihat benda pusakanya dan sejarahnya. Mungkin Biokong kalau mau ditanya sejarah yang lain gimana nih Biokong? Iya. Gimana Biokong ceritanya ini? Iya, jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berbicara tentang Majapahit, tentunya kita tidak bisa lepas daripada sejarah yang begitu luar biasanya, zaman keemasan waktu itu. Dan berbicara Majapahit, kita juga identik dengan yang namanya raja. Nah, di sini kita di Puri Surya Majapahit, kita mengenal dengan Yang Suryo atau Sri Brahma Raja Wilatita, yang kalau secara kiprahnya hampir mirip sama Jeremangku Bimo, karena beliau itu tegas, lugas, dan sesuai dengan apa yang ada di ramalan Sabda Palanoyo Genggong. Pada saatnya beliau dilobi oleh Sunan Kalijogo untuk masuk Islam waktu itu, Ampura, karena ini adalah ada di Babat Dharma Gandul. Beliaunya tidak mau.
Nah, beliaunya sempat bersabda, aku akan kembali 500 tahun lagi, diiringi dengan angin agung angger gisi unggah ing daratan lindu ping pitu. Ini makanya bencana akan terus ada, termasuk kemarin ini lindu, gempa, banjir endut. Nah, itu banjir endut, jadi kayak lumpur segala macam. Nah, itu udah. Nah, terus di situ akan muncul kesatria muda dan tokoh-tokoh muda, spiritual muda. Itu kata Brahma Raja waktu itu. Dan sekarang Astungkara sudah ada beliau. Mudah-mudahan ini adalah tonggak daripada bangkitnya memang Majapahit. Memang itu sudah menjadi ramalan, dan itu ada tertulis. Dan ini tonggak daripada kebangkitan Majapahit yang identik dengan perjuangan. Nah, mungkin jero Sami sudah bisa merasakan vibrasinya sekarang. Nah, kita berbicara mengenai pemimpin. Sosok pemimpin ini adalah benar-benar beliau ini berjalan di dalam prinsip sendiri, di mana leluhur adalah yang utama itu. Itu yang utama. Jadi prinsipnya adalah leluhur yang utama. Orang yang tidak mengenal leluhurnya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Dan seterusnya adalah seperti halnya menaiki lantai 11. Itu kita berasal dari lantai dasar dulu, yang terdekat, bapak, ibu, mbah, buyut, udah sampai seterusnya kedanya. Nah, itu pelajaran dari Yang Suryo. Nah, kita ini juga lupa bahwasanya kita tuh ada kitab sebenarnya, yaitu Sutasoma. Ya, itu Majapahit sendiri gitu. Nah, nanti itu dibahas. Nah, cuman untuk mengenai tempat ini di Pura Ibu Majapahit, di bawah naungan Puri Surya Majapahit, ini adalah di mana beliaunya pernah tinggal. Di situ akan muncul pura. Nah, itu, dan itu memang nyata. Pertama, beliau itu diundang ke Singaraja karena waktu di Trowulan itu digebuk oleh SKB Menteri nomor 1. Dilarang berkegiatan dalam bentuk apapun. Jadi di sana memang sudah jalannya menurut beliau, dan beliau akhirnya di jalan-jalan melakukan kira budaya. Ya, salah satunya Majelis Mangkubimo juga kita akhirnya kira budaya ya, itu kira budaya mana-mana. Nah, akhirnya sempat diundang ke GWK, di situ juga muncul Pura Majapahit GWK. Habis itu muncul di sini Pura Ibu Majapahit, terus muncul di Dalang, Puri Surya Majapahit Dalang. Nah, itu. Jadi itu kira-kira. Dan mengenai untuk benda pusaka tidak terhitung jumlahnya. Beliau adalah pelestari budaya. Pelestari budaya di mana benda-benda peninggalan Majapahit ini itu akan terus dilestarikan, dan misinya beliau akan mendapatkan tempat. Nah, salah satunya mungkin di Jero Mangkubimo. Nanti suatu saat Astungkara akan ada tempat juga di situ. Nah, jadi akan ada tempat. Buktinya sekarang sudah berbagai tempat yang distanakan seperti pura dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara yang saking keris terus lanjutkan perjuangan ini, di mana dengan tetap memegang unsur Siwa Buddha, karena darah beliau ini tidak lepas dari seorang ibu. Kita sangat erat sekali dengan unsur itu, Siwa Buddha, Bapak Ibu Lingga Yoni Purusha Perdana, di mana di lain sisi ada ketegasan, di sisi lain ada simbol cinta kasih. Itu dari Tiang, ya. Om Santi. Om Santi. Terima kasih Om. Ya, ini terima kasih waktunya, pencerahannya. Kita lihat pusaka.
Ini kita diajak masuk untuk melihat keris Gajah Mada. Ini yang saya bilang Ya, ada koran yang bahas. Ini keris Gajah Mada ya. Iya. Gimana ceritanya kok bisa dinamakan keris Gajah Mada nih, Biokong? Nah, jadi keris ini yang mendampingi pada saat ke Bali, dan ini pernah ada di sebuah puri ya, saya tidak menyebutkan namanya di situ. Memang ini adalah perjalanannya yang dari Trowulan itu, dan keris ini memang banyak sekali Yang datangin bawa yang dibawa tuh banyak sekali, bahkan di Trowulan tuh lebih banyak lagi, banyak sekali itu. Iya, itu luar biasa, luar biasa. Ini patung apa? nah ini tapel Gajah Mada. Ini Jadi ceritakan tapel Gajah Mada ya. yang tapel waktu beliaunya nyoba tapel ini terus pas, terus akhirnya membuat sebuah pelestarian budaya di Lipah. Nah, jadi ada saya lupa beliau Pak siapa gitu baca di sini, terus coba tapel ini sampai sini, tapelnya ini kan kecil nih, udah gitu pas. Nah itu ibaratnya dalam artian beliau secara visualisasi, secara kinestetiknya telah merasuk gitu ya ke ininya, dan beliaunya akhirnya membuat satu pelestarian di sana Majapahit, yaitu sebuah bukit di situ namanya Lipah. Ya, Lipah. Ini ada giok. Ya, bukan apa-apanya, ada uangnya kayaknya. Coba. Ini ada uang, ada stempel. No. Tapi stempelnya modern, bukan stempel kuno. Uang pes. Iya, Kepengnya ini dulu. kuno. Ada kok stempel lamanya. Ada stempel lamanya. Ini uang-uang di kuno. sini. Ini uang-uang kuno masih ada. Ini giok. Stempel anunya. Iya. Giok, iki giok. Majapahit kan? Iya. Iya. Nah ini giok juga, di belakangnya nih ada orang Singapura, mereka Ya. dan ngecek. Ada giok. Ya. Di belakangnya kalau asli itu ada nomor seri. Dan ini ada nomor seri. Nih, giok. Luar biasa. Ada nomor seri ada. Ada nomor. Itu. Semoga dijagalah tempat ini. Ya. Nah ini sepasang